Ikut Kristus, pikiran dunia. Suatu renungan singkat untuk komunitas Kristen. Raja Salomo yang benar dan yang jahat. Pada awal pemerintahannya, Tuhan memberikan Raja Salomo yang rendah hati dan taat, hikmat, kekayaan, dan kemuliaan. Tetapi pada masa-masa berikutnya, dengan kekuasaan dan kelimpahan, serta memiliki 700 istri dan 300 gundik, Raja Salomo tidak lagi sepenuhnya taat kepada Tuhan. Pergaulan dengan orang-orang di sekitar dan keinginan dirinya membuat Raja Salomo menjauhi Tuhan. Tuhan marah dan kerajaannya dipecah pada zaman keturunannya. Raja Salomo yang semula hidup dalam kebenaran Tuhan berubah menjadi Raja Salomo yang jahat. Hidup sebagai orang jahat. Dalam kitab Raja-Raja, banyak sekali disebutkan seorang raja adalah jahat bila hidup selain menyembah Tuhan, juga menyembah berhala, atau membiarkan rakyat menyembah berhala. Banyak manusia hidup cenderung mengikuti standar hidup orang-orang di sekitar dan dunia, mengejar kenikmatan, kebanggaan, dan kebenaran dunia. Semua yang dilakukan ini, sadar atau tidak sadar, membuat dirinya hidup meninggalkan atau menjauhi Tuhan. Banyak manusia hidup hanya untuk penuhi keinginan dan ambisi dirinya. Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur Nabot. Dihadirkan saksi-saksi dusta untuk memfitnah Nabot yang tidak bersalah, yang pada akhirnya harus dilempari batu sampai mati. Untuk mencapai apa yang diinginkan, banyak manusia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Banyak manusia memiliki perasaan yang tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bagaimana kita harus hidup? Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan mata serta keangkuhan, bukan berasal dari Bapa. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hiduplah mengutamakan taat pada kebenaran Allah." Apakah kita menyembah berhala? Kita bisa hidup memilih taat dan menyembah Tuhan, atau seperti kebanyakan orang Israel di zaman raja-raja yang lebih memilih menyembah dewa-dewa atau berhala orang-orang di sekitar mereka. Berhala modern saat ini dapat berubah sesuatu yang kita anggap penting. Kita utamakan, kita kejar, dan kita andalkan melebihi Tuhan. Sadar atau tidak, banyak dari kita telah memilih menyembah berhala. Akhir dari orang-orang Israel yang jahat karena menyembah berhala sudah jelas. Mereka hidup meninggalkan Tuhan, ditindas, dan akhirnya menjadi tawanan. Setelah kita mendengarkan renungan yang disampaikan, baiklah kita sekarang melakukan perenungan diri. 1. Hal apa saja yang masih sering kita kejar dan utamakan melebihi Tuhan? 2. Mengapa sesuatu yang kita anggap penting, kita utamakan, kita kejar, dan kita andalkan melebihi Tuhan dapat dianggap sebagai penyembah berhala? 3.
Apa yang sebaiknya kita lakukan agar kita dikategorikan orang benar dalam pandangan Tuhan?